DMI beraksi menyapa umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik Sobat DMI dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Azmi Khairi di podcast PD DMI Tanah Bumbu. DMI beraksi menyapa umat. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang mana beliau ini dikenal sebagai seorang yang gemar atau suka menghidupkan masjid. Dan juga beliau ini dikenal sebagai seorang yang memiliki khazanah keilmuan yang luas dan luar biasa. Tentunya sangat sayang sekali jikalau keilmuan atau khazanah keilmuan beliau ini tidak di-sharing atau tidak dibagikan kepada kita semua. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita sapa dan kita sambut Ustadz Muhammad Sidki Baidowi, SHI MH. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan kita pada hari ini, mungkin Sobat DMI yang menonton podcast kita pada kali ini, itu ingin mengenal antum lebih dalam lagi, Ustadz. Oke, seperti kata pepatah, mungkin tak kenal maka tak sayang, Ustadz ya. Oke, mungkin boleh antum ceritakan sedikit tentang diri antum, Ustadz. Oke. Baik, terima kasih. Nama Muhammad Sidki Baidowi. Ya, saya di sini selaku Ketua Takmir di Masjid Agung Al-Falah, sekaligus anggota pengurus DMI Kabupaten Tanah Bumbu yang kebetulan dinakodai oleh Bapak Haji Sudianur. Ya, kemudian kesibukan sehari-hari saya sebagai penghulu dan sekaligus Kepala KUA Kecamatan Mantewe. Masya Allah. Untuk pendidikan mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. Saya S1 sebenarnya bukan di bidang hukum keluarga karena dulu S1 itu memilih siasah jinayah. Ya, jadi dipikirnya dulu siasah jinayah itu untuk menghindari supaya tidak ada ilmu waris, tidak ada ilmu falak. Ternyata begitu masuk dimanapun itu fakultas yang ada di prodi yang ada di Fakultas Syariah itu semuanya mata kuliah wajibnya adalah ilmu waris dan ilmu falak. Ya, akhirnya ya mau tidak mau akhirnya masuk ke situ sampai selesai. Kemudian S2 saya mengambil jurusan Ahwalus Syakhsiyah di UIN Antasari Banjarmasin. Sekarang masih mondoa ya, menyelesaikan studi komparasi ya pernikahan siri yang ada di Indonesia dan pernikahan urfi yang ada di negara Mesir. Mungkin nanti setelah podcast ini gantian ya, antum lulusan Mesir ya, nanti mungkin saya akan tanya-tanya hal-hal terkait dengan pernikahan urfi yang ada di negara Mesir. Oke, Ustadz, mungkin tadi antum mengatakan sekarang antum tengah menjalani atau menempuh studi di S3, Ustadz ya. Nah, kalau boleh tahu Ustadz, apa motivasi terbesar antum sampai antum bisa sampai ke titik ini, Ustadz? Ya, untuk motivasi sebenarnya ingin memperdalam hukum ya, khususnya di hukum pernikahan atau fikih munakahat yang sekarang ini memang saya bergelut di bidang itu gitu. Jadi kalau misalnya kita menambah pendidikan di negara-negara Arab kan sama dengan Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Muslim, itu akan menambah wawasan kita untuk terjun ke masyarakat. Oke, berarti memang dilandasi kecintaan antum terhadap ilmu ini, Ustadz. Oke, Masya Allah. Oke, Ustadz, jadi kebetulan karena antum ini menempuh studi tentang pernikahan ya, Ustadz ya. Oke, mungkin hari ini tema kita pun juga tidak akan jauh-jauh daripada pernikahan ya, Ustadz ya. Oke, mungkin pernikahan ini seringkali, Ustadz, menjadi semacam permasalahan sosial di masyarakat kita. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, banyak sekali pertanyaan dari masyarakat yang ingin mungkin ditanyakan ke orang-orang yang tentunya berkompeten seperti antum ini. Oke, Ustadz, mungkin kita masuk ke topik pembicaraan kita, yaitu tentang pernikahan, Ustadz. Menurut antum, Ustadz, nikah itu apa definisi secara syariat mungkin atau secara Islam? Karena antum sekarang bergelut atau mendalami pernikahan dalam Islam. Ya. Definisi pernikahan itu sebenarnya sudah tertuang ya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
bahwa pernikahan itu adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam kompilasi hukum Islam juga diatur bahwa definisi pernikahan adalah mitsaqon ghalidho. Ya. Jadi akad yang kuat ya untuk membina bahtera rumah tangga, untuk menciptakan kebahagiaan dan ketentraman bagi setiap pasangan yang melakukan pernikahan. Al-Qur'annya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah ini sering kita dengar ya. Sering. Misalnya kita ada orang yang menikah kemudian kita mengucapkan doa selamat mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu diambilkan dari bahasa Al-Qur'an sebenarnya. Yaitu bertujuan untuk menciptakan ketentraman, rasa cinta dan kasih sayang untuk pasangan suami istri. Oke, Ustaz. Kalau boleh tahu Ustaz, hukum dari pernikahan itu sendiri aslinya itu apa Ustaz dalam Islam? Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaisa minni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikah adalah sunnahku, maka ketika orang tidak mengikuti sunnahku maka bukan dari golonganku. Artinya apa? Hukum dasarnya adalah sunnah, hukum dasarnya. Tetapi bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi wajib, tergantung dengan konteksnya masing-masing. Misal, orang itu menikah menjadi haram. Ketika pernikahan itu dilakukan, kemudian menimbulkan madarat yang lebih besar. Misalnya pasangan suami istri, salah satunya mempunyai penyakit menular misalnya. Atau tabiat yang kurang baik. Tabiat yang sering melakukan kekerasan atau bersikap temperamental, maka itu haram dilakukan. Sebaliknya ketika misalnya seseorang sudah mempunyai kewajiban, mempunyai kemampuan, mempunyai keinginan yang kuat, kemudian berpotensi untuk melakukan pelanggaran hukum yang dilarang oleh syariat, maka hukumnya wajib. Nah, maka hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan konteksnya. Bisa jadi sunnah, wajib, haram. Seperti itu Ustaz ya. Ustaz, tadi saya mendengar bahwasanya kalau seandainya karakter seseorang itu seperti mungkin temperamen atau mungkin tidak bisa mengontrol emosinya, maka boleh jadi itu tidak dianjurkan untuk menikah seperti itu Ustaz ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya Ustaz, apa kriteria atau bagaimana kriteria yang baik dalam Islam untuk seseorang itu layak untuk dinikahi? Baik, itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tungkahul mar'ah li arba'. Yang pertama limaliha karena hartanya, li jamaliha karena kecantikannya, ya, kemudian hasabiha karena keturunannya, dan lidiniha karena agamanya. Jadi 4 hal itu semestinya harus menjadi kriteria yang harus kita jadikan pilihan bagi kita untuk memilih pasangan kita. Namun ketika misalnya kita tidak menemukan keempat-empatnya, kan mustahil ya. Karena 4-empatnya harus cantik, harus berharta, harus nasabnya baik, kemudian agamanya baik, itu mustahil. Seandainya tidak ketemu 4-empatnya, minimal yang paling baik agamanya lah yang kita pilih. Sehingga mudah-mudahan dengan orang yang agamanya paling baik, yang akhlaknya baik, yang budi pekertinya baik, yang pendalaman agamanya baik, bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi diri kita. Seperti itu. Berarti hadis ini pun juga berlaku untuk laki-laki Ustaz, atau mungkin hanya untuk perempuan? Justru ketika laki-laki memilih perempuan, karena dia akan menjadi madrasatul ula ya, sebagai pendidik pertama untuk anak-anaknya, dia harus selektif. Harus selektif. Dan yang paling utama adalah yang paling baik agamanya. Oke, berarti seorang istri itu nanti ketika dia menjadi ibu itu diibaratkan seperti madrasah ula Ustaz ya. Pendidik pertama. Oke. Kalau seperti itu Ustaz, suami itu kira-kira jadi apa Ustaz? Jadi pengajar, kepala sekolah? Tidak mesti seperti itu ya. Tidak seperti itu. Oke, baik Ustaz. Tentunya di dalam nikah ini kan tidak sembarangan Ustaz ya. Tidak serta-merta seorang, saya ingin menikah dengan si fulana, saya ingin menikah dengan si fulan, langsung mengadakan pernikahan seperti itu. Tentunya di dalam pernikahan ini ada yang namanya rukun dan
syarat ya Ustaz ya. Nah, kira-kira apa Ustaz rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam itu? Tidak jauh berbeda Hmm. sebenarnya antara syarat rukun yang ada di dalam Islam, di dalam hukum Islam maupun di dalam hukum positif. Ya, di dalam kompilasi hukum Islam juga diatur Hmm. tentang syarat dan rukun nikah yang ada 5. Yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki, Hmm. adanya calon mempelai perempuan, kemudian adanya wali, kemudian 2 orang saksi, dan yang terakhir adalah adanya ijab kabul. Hmm. Sama di dalam hukum Islam juga sama. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif. Oke, berarti pernikahan itu syarat dan rukunnya itu kurang lebih seperti jual beli gitu ya Ustaz? Karena dalam jual beli itu juga di dalamnya ada mushtari, Mm, al-bai', penjual, pembeli, ada ya. juga akad. Mm. Mungkin apakah bisa Ustaz seperti pernikahan ini diibaratkan dengan jual beli menurut antum gimana Ustaz? Kalau substansinya menurut saya bisa disamakan ya, Iya, karena ada ijab dan ada kabul. iya benar sekali. Ada pembeli dan ada penjual. Hmm. Ya, kalau misalnya kita ibaratkan di situ, misalnya wali sebagai orang yang meijabkan, Hmm. kemudian mempelai laki-laki menjawab dengan kabulnya. Iya, Hampir sama. hampir Ya, sama hampir berarti Ustaz sama. ya. Setelah substansi nggak ada perbedaan di situ. Ya. Namun mungkin ibadah yang dijalankan itu berbeda Ustaz ya. Berbeda. Yang satu Ya. ini nikah, yang satunya ini jual Jual beli beli. ya Ustaz. Oke Ustaz, mengenai wali tadi Ustaz, saya tertarik nih. Wali ini sebenarnya menjadi salah satu rukun, Mm-mm. mungkin syarat sah juga di situ Mm. Ustaz ya. Nah, apakah wali ini itu dalam konteks Islam itu bisa diwakilkan dengan wali yang lain Ustaz? Ya, di dalam Islam ya diatur ketika misalnya wali itu berhalangan, ya. Berhalangan dalam artian yang apa? Misalnya berhalangan tetap meninggal ya. Itu maka akan berpindah ke wali selanjutnya. Wali selanjutnya itu ada kakek ya. Kemudian setelah itu ada saudara kandung. Saudara kandung adik maupun kakak ya. Kemudian saudara ayah sekandung. Baru saudara ayah seayah. Ya, dan anak saudara ayah seayah terus sampai ke bawah. Nah, itu runtutan wali ya mestinya tidak meloncat ya. Artinya ketika misalnya ada yang masih berhak maka didahulukanlah yang berhak. Beda dengan ketika misalnya sama sekali tidak ada wali maka larinya adalah ke wali hakim. Siapa wali hakim? Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh sultan. Dalam hal ini adalah wali yang ditunjuk kalau di Indonesia berarti ditunjuk oleh Menteri Agama yang sekarang ini adalah kepala KUA di kecamatan masing-masing. Oke, Ustaz, yang saya dengar tadi sepertinya wali ini mayoritas atau kebanyakan itu dari kalangan laki-laki Ustaz. Apakah wali itu diperbolehkan dari kalangan perempuan Ustaz? Ya, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, berarti ya. Cuma laki-laki saja Ustaz ya. Saja. Oke, Ustaz, ini seringkali menjadi permasalahan ya Ustaz ya. Kadang ini di media sosial bertebaran ini perdebatan antara laki-laki dan perempuan itu tentang mahar Ustaz. Nih, mahar ini katanya saya ingin maharnya emas seperti ini. Kemudian laki-laki ada juga yang mengatakan bahwasanya sebaik-baik mahar itu sebenarnya adalah yang tidak memberatkan laki-laki, kemudian tidak merendahkan perempuan dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sekali Ustaz permasalahan atau perdebatan di media sosial itu biasanya tentang mahar ini Ustaz. Nah, menurut antum sebenarnya mahar ini itu bagusnya seperti apa Ustaz? Apakah dia hanya dalam bentuk material atau bisa juga dalam bentuk non material Ustaz? Mahar itu kan pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan ya calon istrinya sebagai bentuk penghargaan. Penghargaan itu tidak harus berbentuk materi atau harta. Bisa juga berbentuk sesuatu yang dimuliakan. Contoh misalnya kita memberikan mahar kepada istri kita dengan hafalan Quran. Masya Allah. Iya kan? Al-Quran itu bukan harta secara dohir kelihatan misalnya itu menjadi harta uang atau apa. Tetapi ini Al-Quran itu adalah sesuatu yang berharga, lebih berharga dari apapun itu, dan itu bisa dijadikan sebagai mahar. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang perempuan itu yang paling baik adalah yang paling mudah
atau yang paling ringan maharnya. Iya. Nah, jadi mahal itu atau Mm. harus berbentuk materi itu tidak menjadi suatu kewajiban. Ya. Oke, tapi gimana pendapat antum kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasanya mahar ini menjadi salah satu tolak ukur daripada laki-laki itu mampu atau tidaknya, mungkin ketika dia menjalani bahtera rumah tangga itu, Ustaz? Kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau untuk masalah mahar itu tidak bisa dijadikan barometer apakah orang itu mampu atau tidak mampu. Mahar itu adalah bentuk apa ya? Niatan baik seorang laki-laki atau seorang calon suami itu kepada istrinya untuk memberikan penghargaan yang luar biasa kepada istrinya. Dan itu tidak bisa diukur dengan materi. Ya, mungkin orang yang hafal Al-Qur'an, salah satu harta yang paling berharga bagi dirinya itu adalah hafalan Al-Qur'an itu. Masya Allah. Sehingga ketika hafalan Al-Qur'an itu disampaikan sebagai mahar, maka itu sangat berharga dibandingkan dengan mahar-mahar yang lain. Iya. Ya kan? Ya Itu. benar sekali, Ustaz. Oke, Ustaz. Jadi tadi mahar itu tidak jadi permasalahan, Ustaz ya. Baik dia tinggi maharnya ataupun rendah. Pokoknya mahar itu adalah sesuatu yang berharga yang diberikan kepada sang calon istri gitu, Ustaz ya. Oke, Ustaz. Berbicara tentang harta mungkin, Ustaz. Kapan kira-kira seorang laki-laki itu dikatakan sudah mampu atau dikatakan sudah layak untuk menikah, Ustaz? Untuk laki-laki, Ustaz Kapan ya. laki-laki dianggap mampu untuk menikah? Kalau menurut saya secara pribadi ya, mungkin ya itu tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya bahwa materi tidak bisa menjadikan kita itu dianggap mampu atau tidak mampu. Lebih dari itu sebenarnya kemampuan seorang itu untuk menikah itu harus dilihat dari kesehatan atau kemampuan kesiapan fisik maupun kesiapan mental. Artinya apa? Kalau masalah pekerjaan, masalah harta, Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang dalam keadaan fakir itu akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka ketika orang itu sehat secara jasmani maupun secara rohani, kemudian dia sudah balik, sudah cukup ya dan sudah mempunyai keinginan, maka segeralah menikah. Jadi tolak ukurnya apa? Kalau dia sudah mempunyai pemahaman yang cukup, kemudian dia punya kemampuan baik itu secara fisik maupun secara mental, maka dia boleh untuk melakukan pernikahan. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu diatur bahwa setiap laki-laki dan perempuan itu hanya diperbolehkan menikah setelah usia keduanya adalah 19 tahun. Ada standarnya? Ada standarnya. Dan pemerintah mungkin menganggap bahwa 19 tahun itu orang tersebut sudah layak. Kenapa? Karena 19 tahun dianggapnya sudah lulus SMA. Paling tidak bekal pendidikannya dia sudah cukup dan kalaupun misalnya dia ingin melamar pekerjaan, dia mempunyai pekerjaan yang layak. Jadi dianggap mampu itu setelah berusia 19 tahun. Meskipun usia tidak menjamin. Ya, kedewasaan seseorang itu tergantung dengan usianya. Tapi 19 tahun itu sudah bisa dikatakan itu usia kematangan emosional seseorang. Batas minimal ya. Batas minimalnya seperti itu, Ustaz ya. Oke, Ustaz. Kan kalau kita sudah memiliki hubungan pernikahan, memiliki hubungan suami istri, tentunya di dalam situ ada yang namanya hak dan kewajiban, Ustaz. Oke, mungkin Ustaz boleh dijelaskan terlebih dahulu hak daripada atau kewajiban dari seorang suami terhadap istrinya, Ustaz. Meskipun ada hak dan kewajiban baik untuk istri maupun untuk suami, kalau saya secara pribadi memandang hak dan kewajiban suami dan istri itu, kalau bisa jangan sampai ada sekat ya, jangan sampai ada dikotomi. Kenapa? Kalau ada pemisahan antara hak kewajiban seorang istri dan seorang suami, maka tidak terjalin kerjasama. Akhirnya, oh ini kewajiban suami, berarti istri tidak boleh melakukan itu. Sebaliknya, ketika misalnya itu kewajiban istri, maka suami tidak ikut terlibat dalam itu, maka akan berpotensi menimbulkan sifat egois dan acuh. Meskipun ada memang pembagiannya, tetapi kalau bisa, kalau sudah menjadi pasangan suami istri yang sudah berumah tangga, maka kewajiban dan hak bagi seorang suami dan istri itu akan dilaksanakan secara bersama-sama. Seperti itu. Kalau menurut saya sama haknya misalnya atau kewajibannya misalnya. Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir. Memangnya istri tidak mempunyai kewajiban nafkah lahir? Juga memiliki. Kalau menurut saya juga memiliki kewajiban nafkah lahir untuk
menjaga harta suami dengan baik. Itu kewajiban seorang istri. Iya. Jadi sebenarnya kewajiban dan hak antara suami dan istri itu memiliki kewajiban dan hak yang sama, asal dilaksanakan atau dilakukan secara bersama-sama itu. Itu lebih baik daripada harus ada pemisah antara hak dan kewajiban suami dan hak dan kewajiban istri. Oke, Ustadz. Ini mungkin kita kembali lagi Ustadz, ke sebelum pernikahan. Ini mungkin menjadi biasanya sering ustadz-ustadz yang memang dakwah beliau itu tentang pernikahan, biasanya menganjurkan yang namanya ta'aruf, Ustaz. Ta'aruf. Ada orang yang baru hijrah, gimana caranya ta'aruf? Kan seakan-akan ta'aruf ini menjadi hal yang wajib, Ustaz, sebelum pernikahan. Nah, bagaimana menurut antum ta'aruf yang benar itu, Ustaz? Sesuai dengan ajaran Islam. Ta'aruf kalau kita melihat dari bahasa ta'aruf itu kan berasal dari kata arofa ya, mengetahui artinya. Atau mengenal seseorang. Nah, batasan-batasannya itu kan sebatas kita mengetahui. Memang ketika kita mau melakukan pernikahan dengan calon istri, kalau kita tidak mengenal, masa iya Kak kita mau menikahi seseorang yang tidak kenal sama sekali kan? Artinya ta'aruf itu penting, tapi ada batasan-batasannya. Ada adab, ada etika ta'aruf itu seperti apa. Ya kalau misalnya kita mengenal kok sampai bertahun-tahun, ya itu nggak ta'aruf lagi namanya. Ya kan? Kalau ta'aruf itu hanya kita mengetahui siapa yang akan kita nikahi, siapa nasabnya sampai kemana, kemudian keturunan siapa, akhlaknya seperti apa, kemudian pemahaman agamanya sampai di mana kan itu. Itu cukup menurut saya. Apakah ada jenjang waktu saat untuk ta'aruf ini mungkin 1 bulan, 2 bulan mungkin bisa dikatakan itu relatif sih sebenarnya. Relatif sih, untuk mengenal seseorang itu kan waktu tidak bisa dibatasi atau harus sekian tahun baru tahu, baru mengenal kan enggak. Ya. Oke. Kemudian ada juga istilah khitbah, Ustaz. Nah, khitbah ini kadang bingung Ustaz kita. Khitbah ini gimana sih? Maksudnya secara definisi itu seperti apa? Kemudian secara pelaksanaannya itu seperti apa? Apakah khitbah ini harus dengan kita mendatangkan, misal dari pihak laki-laki mendatangkan keluarganya, kemudian yang perempuan juga mendatangkan keluarganya, dipertemukan, kemudian disitulah ya khitbah sesungguhnya, atau mungkin ada definisi lain selain daripada itu. Mungkin khitbah itu cuma sekedar kata kita ingin aku mengkhitbah kamu misalnya, saya mengkhitbah kamu. Apakah itu sudah bisa dikatakan khitbah atau bagaimana, Ustaz? Ya, khitbah itu kan bahasa kita peminangan ya, peminangan atau lamaran ya? Ya, lamaran. Lamaran. Ya tentunya itu ada proses yang masing-masing itu memiliki cara yang berbeda ya. Meskipun kalau misalnya di suku Jawa dengan misalnya di suku Banjar itu mempunyai, tapi itu hanya adat istiadat menurut saya itu. Yang terpenting adalah pertama memastikan ya bahwa yang bersangkutan itu belum dikhitbah oleh orang lain. Benar sekali. Ya kan? Memastikan bahwa yang bersangkutan itu belum dikhitbah orang lain. Nah itu barulah kemudian kita meminta izin kepada orang tuanya, dan kemudian kalau memang belum ada yang mengkhitbah, maka kita boleh untuk melanjutkan melakukan khitbah itu kepada yang bersangkutan. Kalau seandainya sudah dikhitbah orang lain gimana, Ustaz? Ya tidak boleh, karena itu sudah punya orang lain ya. Iya, punya orang lain, berarti saya sudah di booking sudah milik orang lain. Baik, Ustaz. Selanjutnya lagi, Ustaz. Saya, Ustaz, sebelumnya kan menempuh studi kan jauh, Ustaz, dari Indonesia kan, maksudnya di luar negeri. Jadi ada salah satu teman saya itu dia juga menempuh studi di luar negeri, kemudian memiliki calon istri di Indonesia, Ustaz. Nah, jadi pada saat itu dia melakukan akad nikah itu secara online, Ustaz. Nah, mungkin akad nikah secara online ini baru saja saya lihat pada saat itu kan. Saya juga bertanya-tanya apa hukumnya ini kan. Karena sebelumnya kan yang pernah kita lihat kan, Ustaz ya, bahwasanya pernikahan itu akadnya diadakan secara offline atau secara tatap muka secara langsung seperti itu, tidak melalui media-media seperti handphone, telepon dan lain sebagainya. Nah, gimana Ustaz hukumnya akad nikah lewat video call misal atau secara online itu? Ya, kalau kita membahas tentang hukum itu pasti ada dua ya. Ada dua pendapat. Yang pertama pendapat yang membolehkan, dan yang kedua juga ada pendapat yang tidak membolehkan. Saya pernah membaca bahwa
ketika akad nikah, maka suami atau wakil dari suami, kemudian wali dan saksi itu harus satu majelis. Nah, tergantung kita mau mengambil pendapat yang mana. Kalau saya sebagai wakil pemerintah yang kebetulan bertugas di KUA Kecamatan Mentewe, tentu akan mengambil pendapat yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena itu berpotensi menimbulkan ketidakteraturan. Ya, menimbulkan ketidakteraturan dan semudah itukah untuk melakukan pernikahan. Oh, benar. Ya, jadi dampaknya kita melihat dampaknya apakah itu akan menimbulkan kemaslahatan atau kemadaratan itu tergantung dari itu yang menyebabkan hukum itu boleh atau tidak boleh. Mungkin dari kalau seandainya boleh, Ustaz. Kira-kira apa alasannya, Ustaz? Mungkin yang lebih tepat untuk membolehkan akad nikah secara online ini. Apa yang menjadi alasan mereka, Ustaz, kira-kira? Kalau di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kesakralan itu kan penting ya. Ketika misalnya akad nikah yang bersangkutan masih di luar negeri, kemudian mempelainya di sini, atau sebaliknya misalnya, itu untuk administrasi pembuktian bahwa yang bersangkutan ini memang benar-benar dalam posisi yang lajang atau yang istri itu dalam posisi yang masih belum, itu agak kesulitan. Apalagi di luar negeri. Ya. Yang pernah terjadi itu wali ya, yang sering terjadi apalagi di Kabupaten Tanah Bumbu, nggak perlu saya sebutkan, itu sering terjadi wali yang melakukan video call. Nah, ini masalahnya apa? Ketika misalnya wali yang menyampaikan itu ternyata bukan orang tua kandungnya, nah ini jadi masalah. Maka ini akan menjadi masalah. Maka pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena walinya bukan orang tua kandungnya. Bahkan dulu pernah kejadian ini fakta ya, orang menikah mengaku bahwa pamannya yang akan menjadi wali. Ternyata begitu ditelusuri ternyata adalah paman pentol. Nah, ini sangat apa ya? Sangat riskan ya. Kalau misalnya kita tidak meneliti atau tidak melakukan verifikasi baik itu berkas maupun orangnya secara langsung. Berarti lebih baik offline juga ya, Ustaz, tatap muka secara langsung biar kejelasannya itu sudah nampak gitu ya, Ustaz, ya. Kemudian, Ustaz, nah kan kita di Indonesia ini pernikahan itu, Ustaz, tentunya banyak sekali budayanya, Ustaz, ya. Ada adat Bugis, ada adat Dayak, ada adat Banjar. Nah, kalau seandainya seorang calon suami istri ini memiliki budaya yang berbeda seperti itu, Ustaz. Mungkin si suami mungkin katakanlah memiliki budaya atau mungkin dari suku Banjar, kemudian yang istri ini dari suku Bugis, mungkin katakan seperti itu. Nah, apakah di dalam Islam perbedaan budaya ini itu menjadi permasalahan, Ustaz? Ketika mereka ingin bersatu dalam mewujudkan pernikahan itu. Saya pikir untuk masalah budaya itu tidak bisa kemudian digabungkan dengan masalah rukunnya nikah ya. Karena ini masalah budaya. Budaya itu jangankan beda budaya ya, jangankan beda budaya. Sekarang karena kemudahan alat komunikasi, bahkan beda negara pun sering terjadi ya. Orang Batu Licin misalnya menikah dengan orang Rusia itu banyak terjadi. Sehingga kalau masalah budaya, adat istiadat di suku-suku masing-masing itu tidak bisa kemudian dibentur-benturkan dengan agama. Karena agama tentu tidak akan mempermasalahkan masalah budaya itu. Nah, kemudian saat ini juga sering jadi permasalahan perdebatan antara laki-laki dan perempuan. Yaitu kan kita tadi sudah membahas tentang kewajiban dan hak antara laki-laki, suami dan istri kan. Nah, memang dalam Islam itu ya, untuk nafkah itu memang suami, Zat, ya. Maksudnya dibebankan kepada suami. Nah, namun acap kali kita melihat karena mungkin ada keadaan ekonomi, gejolak ekonomi yang tidak pasti ini, Zat, mungkin ada kalanya istri itu juga mencari nafkah seperti itu, Zat. Nah, dalam Islam apakah seorang istri itu diperbolehkan untuk mencari nafkah juga, Ustaz? Nah, di lain sisi padahal kan nafkah itu sebenarnya dibebankan kepada lelaki. Gimana pendapat antum, Ustaz? Sebagaimana tadi pertanyaan sebelumnya, bahwa kewajiban dan hak seseorang baik itu suami maupun istri itu menjadi tanggung jawab bersama. Menurut saya ya secara pribadi, meskipun ya laki-laki itu mempunyai kewajiban nafkah, dan kalaupun misalnya seorang istri itu ingin membantu, memang tidak ada kewajiban.
Tapi kalaupun misalnya istri itu ingin membantu meringankan beban atau kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, itu tidak ada masalah. Tidak ada permasalahan. Meskipun itu tidak sampai ke wajib. Mm-mm. Ya, meskipun tidak sampai ke wajib, tapi ketika misalnya istri ingin membantu perekonomian keluarga dengan membantu ikut bekerja meringankan beban suami, ya tidak ada masalah. Mm-mm. Oke. Ustaz, tadi juga antum telah sampaikan bahwasanya di dalam pernikahan itu ada yang namanya mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Oke. Gimana Ustaz cara mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ini, Ustaz? Ya, sakinah, mawaddah, warahmah diambilkan dari bahasa di dalam Al-Quran. Untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, tentu yang pertama itu adalah dasar agama dulu. Ya, setiap orang yang mempunyai pemahaman agamanya yang kuat, insya Allah dia akan semakin harmonis. Saya sering mengatakan itu kepada calon pasangan pengantin, perdalam ilmu agama. Semakin suami atau semakin istri itu pemahaman agamanya kuat, dia akan semakin patuh terhadap suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami semakin paham tentang agama, dia akan semakin menyayangi istrinya. Nah, jadi kuncinya adalah agama. Agama berarti kuncinya, Ustaz ya. Oke, oleh karena itu tadi sebelumnya kriteria yang paling bagus itu dicari setidaknya itu agamanya, Ustaz ya. Oke, Ustaz, mungkin silakan antum nikmati terlebih dahulu. Terima kasih. Suguhan kita, Ustaz. Mungkin kali aja antum agak serak suaranya, Ustaz. Oke, silakan. Kita santai dulu. Ada break sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tohwah, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Oke, kita lanjut, Ustaz. Silakan. Ya, baik. Oke. Nah, tadi juga umur paling muda itu setidaknya untuk menikah itu 19 tahun menurut undang-undang, Ustaz ya, menurut undang-undang, menurut peraturan yang ada di Indonesia. Indonesia. Oke. Kira-kira, Ustaz, menurut antum apakah pernikahan muda ini dianjurkan, Ustaz? Atau mungkin antum sebagai wakil pemerintah dari KUA mungkin menganjurkan untuk seseorang ini kalau seandainya sudah umur 19 tahun memiliki kemauan untuk menikah, maka ayolah cepat-cepat aja nikah gitu. Atau gimana, Ustaz? Kalau untuk usia muda itu tidak ada ketentuannya. Yang jelas yang diperintahkan itu ketika orang sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki keinginan, dan ditakutkan atau dikhawatirkan akan melakukan sesuatu yang dilarang agama, itu yang dianjurkan untuk segera menikah. Bukan kemudian usia masih muda terus menikah. Ya, kalau usia muda masih menikah dia belum mapan secara mental misalnya, pemahaman agamanya masih kurang, ya itu justru menjerumuskan gitu kan. Justru lebih banyak mudorotnya, Ustaz. Lebih banyak mudorotnya. Benar sekali. Kayak berarti baru ukuran usia ini bukan menjadi patokan ya, katakan seperti itu saja. Karena memang dalam pernikahan itu seharusnya memiliki hal yang lebih daripada sekedar umur, seperti mungkin kematangan emosional, kemudian juga mungkin kemampuan tadi secara jasmani, rohani juga. Oke, Ustaz, ini sering terjadi juga, Ustaz. Ini mohon maaf, yaitu pernikahan yang mungkin dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Ustaz. Nikah siri. Nah, ini kan sering kita temui ini di masyarakat kita. Nah, bahkan tidak jarang juga menjadi ketika terungkap ternyata si fulan dan fulanah ini sudah menikah, itu ketika dia muncul tuh malah menjadi permasalahan seperti yang kita lihat di sosial media kita saat ini, Ustaz. Nah, menurut antum gimana, Ustaz, nikah siri itu? Ya, nikah siri ya. Kalau bahasa nikah siri pada zaman sahabat dengan nikah siri sekarang ini sangat berbeda. Jadi ketika misalnya pada zaman itu nikah siri itu hanya merahasikan sesuatu itu kepada orang lain karena ada faktor-faktor tertentu. Kalau nikah siri yang sekarang dilakukan itu justru kebanyakan adalah melanggar hukum. Kenapa itu, Ustaz? Ya, jadi nikah siri maupun nikah resmi itu sebenarnya syarat rukunnya sama. Ya, nikah siri maupun nikah resmi itu sebenarnya syarat rukunnya sama. Jadi artinya bahwa nikah siri maupun tidak siri sama-sama hukumnya sah. Cuman
pelaksanaannya ketika pernikahan itu sudah dilakukan dan dengan sengaja untuk tidak mencatatkan pernikahannya untuk melanggar hukum. Nah, ini berpotensi melakukan dosa. Sesuai dengan pernah disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa nikahnya tetap sah, cuman ketika dia dengan sengaja tidak taat terhadap aturan pemerintah, kemudian dengan sengaja dia melakukan pelanggaran itu, maka yang bersangkutan akan berpotensi melakukan dosa. Oke, seperti itu saja. Berarti nikah siri itu dia tidak tercatat dalam administrasi negara gitu ya, Ustaz ya? Karena apa? Karena madorotnya sangat besar. Nikah siri itu dia mempunyai kekurangan atau bahaya yang luar biasa. Meskipun tidak ada sanksi pidananya sampai dengan hari ini, ya, tapi sanksi sosial, baik itu hak-hak keperdataan dari pasangan suami istri itu, yang dia tentu tidak akan bisa mempunyai akte otentik, ya, berupa buku nikah. Ya. Kemudian dia juga tidak memiliki status perkawinan di dalam kartu keluarganya. Kemudian ketika anak yang dilahirkan dari pernikahan siri itu, maka dia akan dinasabkan kepada ibunya. Bisa dibayangkan, dinasabkan kepada ibunya, sehingga bisa dibayangkan ketika misalnya nanti suatu saat anak yang dilahirkan ini perempuan, maka dia tidak bisa meminta atau walinya atau ayahnya itu mewalikan dirinya. Kalau seandainya itu pernikahannya secara negara gitu. Secara negara. Berarti mau nggak mau ibunya akan terus menerus nikah siri itu dan tidak ada ujung pangkalnya kecuali dia mau melakukan isbat nikah atau pengesahan nikah di pengadilan agama. Ustadz, kalau seandainya nih, ya katakanlah mungkin seorang suami istri ini sudah melakukan nikah siri, ya kan, melahirkanlah seorang anak, mungkin satu orang anak, kemudian setelah itu menikah secara resmi, secara negara mungkin. Nah, kemudian memiliki anak lagi, anak kedua, tentunya kan kata antum tadi, ya anak yang pertama hasil dari nikah siri itu isbah atau itu kepada ibunya. Nasabnya kepada ibunya. Kemudian yang anak kedua itu kepada ayahnya. Nah, apakah ketika sudah menikah secara resmi, secara negara ini, anak pertama ini bisa diubah, Ustaz? Mungkin dalam administrasi negara itu bisa diubah statusnya atau nasabnya itu kembali lagi kepada sang ayah. Sang ayah. Itu melalui proses yang panjang. Pertama, nikah yang pertama yang dilakukan dengan cara siri itu harus diisbat nikahkan dulu ke pengadilan. Pengadilan dulu, ke pengadilan agama. Kalau misalnya dikabulkan oleh pengadilan agama, maka dikeluarkanlah buku nikah pada saat pernikahan yang pertama itu. Kalau seandainya ditolak, maka yang bersangkutan itu harus mengajukan permohonan sidang asal-usul anak. Gimana itu, Ustaz? Ya, sidang asal-usul anak ke pengadilan. Jadi bahwa yang bersangkutan itu adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah meskipun dengan cara siri. Itu bentuknya seperti dokumen atau kita menceritakan seperti itu aja? Kita mengajukan permohonan. Permohonan, Ustaz, ya? Permohonan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan sidang. Nanti akan dinilai oleh majelis hakim apakah nanti pernikahannya itu dikabulkan ataukah tidak, ya. Sebaliknya, kalau misalnya kita mengajukan asal-usul anak, apakah anak itu meyakinkan hakim bahwa anak itu terlahir dari akibat dari pernikahan yang sah. Oh, seperti itu berarti. Jadi dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan, yang sudah ingkrah dari pengadilan, itulah yang nanti dibawa ke pencatatan sipil untuk mengubah status anak tersebut. Oh, berarti masih ada kemungkinan, namun caranya begitu rumit, Ustaz, rumit dan panjang rumit prosesnya. dan panjang sekali prosesnya. Oke, Ustaz. Kemudian ini kalau seandainya kita katakan mungkin dalam suatu pernikahan, tentunya tidak lepas dengan yang namanya konflik, Ustaz. Ya mungkin ada konflik ringan, konflik berat. Nah, namun dalam Islam itu gimana, Ustaz? Cara Islam melerai atau mungkin memberikan solusi atas konflik dalam rumah tangga itu seperti apa, Ustaz? Salah satu yang bisa ditempuh hanya yang paling baik adalah dengan cara musyawarah. Karena tentu kita pasti akan, ya, setahun 2 tahun pertama kita pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan antara suami dan istri. Itu pasti. Dan ketika masa-masa kita harus beradaptasi satu dengan yang lain, itu pasti akan banyak konflik yang terjadi, perbedaan itu akan banyak terjadi di kehidupan kita.
Maka yang paling utama adalah kita harus sering-sering berkomunikasi dan bermusyawarah. Itu tidak bisa dihilangkan karena tidak mungkin ya orang lain yang kita nikahi dengan latar belakang yang berbeda, dengan kehidupan yang berbeda, dengan orang tua yang berbeda, itu akan sama dengan kita. Oh iya benar Maka sekali. kita harus musyawarah, kita harus melengkapi satu sama lain, menutupi kekurangan kita masing-masing. Itulah yang dinamakan pasangan suami istri, bukan saling membuka aib dari pasangan kita. Apalagi di sosial media lah Ustaz ya. Apalagi di sosial Ada media. semua orang tahu jadinya. Oke, berarti memang musyawarah ini seperti ngobrol Ustaz ya. Mudahnya tuh ngobrol antara suami dan istri, diobrolin deh kayak gitu kan. Iya. Heeh. Oke. Berarti ada seninya juga Ustaz ya, berarti dalam pernikahan itu ya. Seni ngobrol Ustaz ya, berarti ya biar konflik itu bisa terselesaikan berarti gitu ya Ustaz. Oke. Oke, Ustaz. Ini mungkin agak sensitif. Karena memang kadang kalau seandainya kita berbicara tentang permasalahan ini, itu kadang ada pro dan kontra. Itu masalah poligami, Ustaz. Nah, mungkin dulu, pada zaman dahulu, mungkin poligami ini mungkin jarang sekali kita mendengar ada perselisihan. Mungkin ada saja perselisihan. Namun di era sekarang atau di era modern ini kayaknya poligami itu sudah, kalau seandainya ada si fulan mungkin ingin berpoligami dengan fulana, itu menjadi permasalahan yang hebatnya luar biasa, Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz, menurut antum apakah poligami ini tetap relevan di era sekarang, Ustaz? Ya. Zaman sekarang? Kalau kita membahas poligami itu dasarnya kan dari Al-Quran ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba. Kalau dasarnya dari Al-Quran tentu akan selalu relevan dimanapun. Akan tetapi di dalam ketentuan itu ada syarat yang harus dipenuhi. Nah ini yang kadang-kadang dipotong sampai waruba. Fa'in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut untuk berlaku adil, maka satu saja cukup. Nah, jadi jangan sampai dipotong di waruba ya. Jadi meskipun ini berlaku universal, berlaku umum, tapi ada syarat-syarat tertentu bagi orang-orang yang memang mampu untuk berlaku adil. Nah, jadi kalau untuk mengatakan ini nggak relevan, saya kira kurang tepat ya. Tapi ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Apalagi kalau kita hidup di Indonesia, itu harus ada izin poligami di pengadilan. Dia harus bisa menunjukkan bahwa dia mampu secara finansial untuk membiayai istri yang lebih dari satu. Harus ada izin dari istri pertama. Nah, ini lebih hati-hati lagi pemerintah dalam memberikan itu, meskipun itu tidak menutup celah bagi kita untuk mengajukan permohonan izin poligami itu di pengadilan agama. Oke, berarti kuncinya tadi jangan dipotong sampai waruba tadi saja. Kadang kita ini fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulath waruba sampai situ titik. Bahkan ada yang ditambah masna wa thulatha waruba itu ditambah 2, 3 dan 4. Waduh. Akhirnya berapa itu? 5 tambah 4 9. 9 orang. Luar biasa nih ahli tafsir mufassir luar biasa ini. Luar biasa sesatnya. Oke, berarti fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya dikhawatirkan tidak bisa adil, maka satu saja cukup. Satu saja cukup, Ustaz ya. Oke. Baik, Ustaz. Nah, kemudian Ustaz, ini mungkin pertanyaan cepat aja, Ustaz. Mungkin antum jawab ya atau apa, mungkin salah satunya saja seperti itu. Ustaz, nikah dulu apa mapan dulu? Nikah dulu. Kenapa, Ustaz? Karena ketika kita menunggu mapan, kapan mapannya? Kalau kita yakin dengan janji Allah bahwa kita akan dimampukan, kita nikah kalau memang sudah mampu secara fisik, secara mental, kita punya niatan baik, kemudian kita mau berusaha, insya Allah akan dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Ustaz, katanya cinta setelah menikah itu lebih berkah. Gimana menurut antum? Iya, betul. Ya, karena ketika kita cinta setelah menikah, segala sesuatu yang kita lakukan itu berpahala dan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulunya haram menjadi halal dan berpahala. Maka menurut saya itu sangat barokah ketika cinta itu timbul setelah adanya pernikahan. Apapun yang kita lakukan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa yang bisa menjadi refleksi kita? Apa hikmah terbesar daripada ibadah nikah itu sendiri, Ustaz? Ibadah nikah,
hikmah nikah kita bisa satu ya, yang jelas untuk melanggengkan atau mendapatkan keturunan Mm-mm. ya. Yang pertama, kemudian yang kedua kita bisa memiliki sifat saling pengertian dan kasih sayang terhadap pasangan kita. Hmm. Itu yang paling utama. Karena orang yang belum menikah, mohon maaf ya, mungkin itu kadang masih dia memikirkan apa yang dia sukai sendiri. Mm-mm. Tapi dia ketika sudah menikah maka dia harus mempertimbangkan Mm-mm. apakah ini disukai oleh pasangan kita atau tidak. Mm-mm. Nah, inilah yang sangat menarik sebenarnya kalau kita sudah menikah pasti banyak cerita yang ada di dalamnya dan dengan adanya menikah itu menciptakan diri kita menjadi seorang yang lebih dewasa. Masya Allah, luar biasa. Berarti dari menikah ini bisa menambah kebijaksanaan seseorang, Ustaz ya. Oke, terima kasih banyak Ustaz Sidki Terima kasih Baidowi. banyak. Alhamdulillah tidak terasa pertemuan kita pada hari ini sudah lumayan lama. Oke, sebenarnya banyak lagi pertanyaan yang ingin kita tanyakan Ustaz. Namun karena terkendala waktu kita yang terbatas, mungkin kita cukupkan sampai sini. Mungkin insya Allah nanti kalau ada kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi Ustaz ya. Insya Allah. Semoga dari apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, bisa membuka wawasan dan juga cakrawala kita, dan tentunya bisa menghadirkan dalam diri kita bahwasanya suatu permasalahan itu bisa diselesaikan tidak hanya dalam satu sudut pandang, namun berbagai macam sudut pandang. Oke, jangan lupa untuk seluruh sobat DMI dimanapun berada, untuk selalu mendukung kami PD DMI Tanah Bumbu dengan cara follow akun Instagram kami di DMI_Tanah Bumbu dan juga Facebook kami di DMI Tanah Bumbu dan juga TikTok kami di pd.dmi tanbu. Terus jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini PD DMI Tanah Bumbu dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari channel ini. Saya Azmi Khairi pamit izin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DMI beraksi menyapa umat.